Dari itu nggak murah, saya lagi di penjara. Itu semua uang saya habis, uang istri habis. Sekarang kita nggak ada uang. Jadi orang susah, tambah susah, tambah susah, tambah susah, tambah susah, tambah susah. Ada acara Islami, acara Akbar di Jawa Timur. Judul Sehat ala Rasulullah sama Jerry Digray. Ada yang datang ke penitia, dia bilang Jerry Digray itu nggak boleh datang ke sini. Penitia bilang itu polisi. Sering dapat berapa undangan setiap bulan. Sekarang tidak ada undangan. Orang dulu sering dekat sama saya, sedikit jauh dari saya. Saya kontak dia sopan. Jauh dari saya, jauh dari saya, jauh dari saya. Oke, sorry. Kita pada tadi proses ditangkap, ditahan, kemudian masuk penjara itu sudah selesai, dan sekarang setelah penjara tadi Jerry mengatakan, saya pikir selesai masalahnya. Ternyata tidak selesai karena kemudian terkait sama orang takut ya kalau mau ngundang Jerry. Silakan teruskan. Ya, itu habis tahun 98 ada Krismon. Yeah. So business diving saya hancur. Saya bankrupt. Yeah. Okay. And then saya suka investigative journalism ya. Okay. So saya juga cameraman, saya shooting banyak film, foto di bawah laut, di atas laut. Lebih gampang di atas dari bawah laut ya. Okay. Dari buku-buku saya tulis, banyak orang suka undang saya untuk bedah buku, but juga untuk motivator Islam. Banyak yang undang saya, panggil saya Pak Ustadz. Saya malu, saya bukan Ustadz, saya nggak pernah latihan resme. But dia happy panggil saya Pak Ustadz, saya ya ini diam-diam aja ya. Juga saya tulis, saya punya ilmu untuk sehat-sehat alami ya, sehat-sehat ala Rasulullah. Saya bikin buku Rasulullah is my doctor ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bestseller ya, buku ini. Di Malaysia sama Indonesia juga. Sering dapat berapa undangan setiap bulan. Sekarang tidak ada undangan. Orang dulu sering dekat sama saya, sedikit jauh dari saya. Saya kontak dia sopan ya. But jauh dari saya, jauh dari saya, jauh dari saya. Alhamdulillah 2 atau 3 bulan habis keluar dari, bulan November habis keluar dari penjara, dapat ada acara Islami, acara Akbar di Jawa Timur, ya. Sehat, judul Sehat ala Rasulullah sama Jerry Digray. But ada yang datang ke penitia, dia bilang Jerry Digray itu nggak boleh datang ke sini. Penitia bilang itu polisi. Saya nggak tahu. And then itu just orang pakai baju preman, siapa itu nggak tahu siapa itu. But penitia takut batal. But tambah seminggu habis itu di Malang, saya harus dari universitas ini ke universitas ini, universitas ini, sehat-sehat ala Rasulullah. Sering dipanggil saya untuk tema itu ya. Batal, cancel. Diteror juga. Jadi bukan nggak ada source of income, dari itu nggak murah, saya lagi di penjara.
itu semua uang saya habis, uang istri habis. Sekarang kita nggak ada uang. Jadi orang susah. Tambah susah. Pinjam uang untuk bayar listrik. Pinjam uang untuk makan. Pinjam uang lagi untuk makan. Uang nggak ada untuk makan. Udah saya nggak makan. Yang penting anak sama istri bisa makan. So saya sering makan 2 kali sehari, nggak bisa makan sehari sekali. Ya, mungkin setiap 3-4 hari bisa 2 kali sehari makan. Ya. Sudah nggak bisa makan yang makanan yang saya suka, yang makanan yang sehat seperti jus, salad, buah. Ya. And then kondisi tambah, and then utang saya sama istri tambah terus, nggak ada jalur keluar. Saya nggak ada uang masuk. Ya. Royalty dari buku ini ada kurang lebih 13 di Gemansani Press, kurang lebih 12 judul saya tulis di situ. Royalty sudah sedikit. Ini buku udah lama tulis. You know. Ini dari tahun 2002 sampai tahun 2019. Ya. Ya, di royalty udah dikit. Royalty ya. Royalty buku ya sedikit. Sampai saya nggak ada sepatu. Tidak ada sepatu. 3 tahun nggak ada sepatu. Sama sekali nggak ada sepatu. And then lagi bingung. Ini uang dari mana? And pas nggak bisa tahan. Alhamdulillah Allah kasih makanan. Alhamdulillah ada undangan untuk dari pesta nikah dan lain-lain ya. But the problem itu 2019 masih ya? Ini sudah sampai awal tahun ini. Oke, sampai awal tahun ini. Sampai awal tahun ini. Jadi kondisi 2019 pulang dari penjara itu sampai awal tahun ini. Awal tahun ini, but ini tahun 2005, tahun 2003, 2004 sudah cukup serius parah. Sangat serius. 2019 masih bisa makan, ya, masih bisa ya. But 2003 kita nggak bisa tahan lagi. 2003 sudah masuk 2003. 2023. Ya. So saya harus cari kerja di luar box, di luar biasa. Saya mau kembali kerja marine tourism specialty di situ ya. And juga saya udah bikin konsep, itu mimpi saya. I want to make the first ever in the world marine resort Islam. Untuk prestasi Indonesia ya. Untuk seluruh di dunia datang insya Allah ke sini. But untuk saya harus ketemu orang, saya harus cari investor, saya harus ketemu teman-teman, cari jalur untuk bisa dapat uang dikit. Barang galang-galang cincin istri punya udah jual, barang saya apapun saya bisa jual, mobil sudah jual, kita udah susah banget. If saya mati nggak bisa makan, But saya tidak bisa lihat istri saya stres seperti itu. And then kita malu luar biasa. And saya orang bule, mana ada orang bule di Indonesia nggak ada uang. Saya kasih tahu, saya sama orang kaya yang saya kenal, omong pelan-pelan, Bapak tahu nggak saya nggak punya sepatu? Ketawa. Yeah, right. Seperti itu. Saya itu saya orang kaya, itu ada orang omong dia nggak punya sepatu, langsung saya bayar. Itu berkah luar biasa. Nggak boleh ada orang di bumi ini yang nggak ada sepatu ya. Ya kapan-kapan, ada dapat uang dikit bisa beli sepatu, beli makanan. Ada uang sedikit bisa beli sepatu, bayar listrik, ya seperti itu ya.
sampai bulan Januari tahun ini, alhamdulillah habis 3 tahun tidak punya sepatu. Sandal jepit, Ya, ya seperti itu saya Ya. punya. Ya. ya. Bukan sandal jepit itu sebenarnya sandal gunung. Sandal gunung. Ya, sandal gunung seperti ya, itu. sandal gunung, ya. So, Seperti Carville gitu-gitu ya, sandal gunung. Ya, ya seperti itu. ya, oke. Punya satu, and then sudah rusak, sudah tua banget ya. Udah mungkin 7 tahun saya pakai itu, harus ganti ya. Ya, Alhamdulillah istri saya dapat rezeki awal Januari ini, Mr. Jerry punya sepatu baru. Bukan branded yang but sudah alhamdulillah sudah punya sepatu. Alhamdulillah. Ini nomor berapa sepatu Jerry? Hah? Your number? 42. Oh, 42. Kenapa mau kasih sepatu kan? No, saya udah bersyukur, saya sudah happy. Oke. Okay. Tahun lalu mungkin 3 bulan akhir tahun lalu nggak ada buah masuk rumah saya. Manusia harus makan buah. Iya. Ya, nggak ada buah. Atau anak saya ada acara sama teman dapat bungkus, kasih kado, ada bungkus makanan sedikit, ada buah orange, dia bawa pulang, bagi 3. Itu buah kita, ya. So memang ada berat. Saya sendiri seperti di penjara di rumah. Tapi anak kan kerja. Anak kerja, but dia lagi kuliah. Ya. Tahun 2019 dia masih kuliah. Ya. Dia graduate bulan Desember. Desember tahun? 2019. Ya. Okay. So dia udah lulus, but dia harus cari kerja dulu. Ya. Ada mungkin ada 6 bulan nggak ada kerja ya. Dia dapat kerja. But digaji kecil. Ya. Terus kita sudah punya utang. Oh, I see. Ya. Ya. Gimana jalur untuk bayar utang ini? Kita harus makan. Istri udah tugas di dapat tugas, dia udah pensiun dari RCTI. Ya. Sekarang pensiunnya kapan? 2019. Oh, 2019 itu dia pensiun. Awal 2019. Waktu Jerry di penjara dia udah pensiun. Udah pensiun. Oke. So dia pakai uang pensiun untuk kita punya properti, lagi bangun rumah. Dia habisin pensiun untuk rumah itu. Rumah sampai hari ini enggak 100% selesai, but alhamdulillah cukup. So kita bisa pindah ke situ. So all the money gone. Bulan Desember jual mobil. Kenapa? Karena ada perlu untuk rumah yang belum selesai, harus selesai. Uang mobil baru beli. Baru 12 bulan kita beli, baru punya 12 bulan, baru selesai bayar bank utang cicilannya, mobil. 12 bulan. 13 bulan tambah 1 bulan jual. Oke. Nggak ada, harus hidup ya. So kondisi untuk saya pribadi sangat malu. Istri sangat malu, stres terus. Istri harus cari kerja lain, tugas di universitas jadi dosen untuk komunikasi, gaji nggak tinggi, cari kerja di tempat lain. Anak dapat kerja, but uang nggak cukup, dia cari freelance kerja untuk dia graphic design untuk dia. So dua kerja sangat keras. Uang untuk makan sama listrik, sama bayar dikit-dikitan utang setiap bulan, nggak cukup. Utangnya utang bank atau utang ke orang?
Utang bank dulu punya kartu kredit istri, ya. I see. And the kartu kredit nggak beli TV, nggak beli apa-apa, nggak jalan-jalan, itu untuk makan. Harold Supermarket beli. Yeah. Kita nggak ada uang untuk ke pasar, nggak ada uang. Yeah. Pakai kartu kredit. Yeah. Ya, nanti bayar minimal, Yeah. sampai yang nggak bisa bayar lagi harus restructure semua, bikin dan ada berapa banyak harus bayar setiap bulan. Yeah, So, yeah. alhamdulillah masih ada utang itu, but it's sudah kurang dikit ya. Kalau boleh tahu berapa utangnya sekarang? Hah? Masih seberapa banyak? Utang kita saya kurang tahu jelas, but 50-an juta kurang lebih. Oh, I see. Masih ada utang, ya. Now itu dari rumah ke Universitas Pamulang, Yeah. istri kerja di situ. Okay. But sudah kita nggak punya mobil, nggak ada uang. Yeah. Dia udah umur ya, dia bukan anak umur 25 tahun lagi. Berapa istri? Saya nggak berani kasih tahu umur istri on air, takut nanti dia malu. I see. So, but I mean, dia nggak terlalu jauh dari umur saya ya. Okay. Lebih muda. Yeah. But dia harus naik Gojek ke stasiun kereta, naik kereta ke sana, naik Gojek lagi, and then dia berangkat jam 6:30 pagi sampai maghrib baru sampai rumah. Yeah. But dia masih ada kerja universitas Yeah. sampai jam 1, jam 2 pagi, setiap hari. Now, yang jadi bulan April lalu, alhamdulillah tahun ini saya alhamdulillah udah bisa makan 2 kali sehari. Sudah ada buah, nggak sering ada buah, but sudah ada buah ya. Sudah ada lebih sehat. 2 kali tahun ini bisa ke restoran kecil sama keluarga, kita makan di luar, yang restoran yang murah. Alhamdulillah ada just masuk restoran, lihat orang lewat, lihat orang jalan-jalan, itu udah senang. Ke saya di dalam rumah bulan-bulan nggak bisa keluar. Yeah. Saya jadi pembantu bersih, masak, reparasi ini, semua tugas cari uang itu dari online, dari HP ya. Tunggu kabar. Ada proyek mau dinyalain sama teman, but proses ada lama, nggak bisa langsung bing bang boom itu jadi jadi ada uang masuk ya. Insyaallah sebentar lagi ada. But April lalu istri hampir meninggal Karena darah tinggi. Okay. Overwork. Udah berapa bulan overwork. Saya udah waspadain dia. Kamu harus, itu badan kamu punya hak. Kita dapat duit dari mana? And then saya udah sadar, dia lagi kondisi try to survive ya. Yeah. And boom, masuk ke rumah sakit, ada seperti mini stroke ya. Yeah. Anak lagi nangis, harus, but the masalah ini dari darah tinggi ada lama berapa minggu ya. And saya herbalist, but dia badan sudah breakdown, sudah badan sudah nggak ada tenaga lagi. Sampai hari ini nggak bisa kembali kerja di universitas. Dia Jadi sempat masuk rumah sakit. PON. Yeah. Rumah sakit PON kurang lebih 1 minggu ya. Yeah. Harus ini dari dokter, istirahat total. Yeah. Tidak boleh berdiri, duduk di tempat tidur nggak boleh ya. So because the dokter sendiri udah tahu ini masalah orang overwork. Bentar, selama seminggu biaya rumah sakitnya bagaimana? Alhamdulillah punya ini BPJS. BPJS. Okay. So dapat dari
dia dapat dari universitas, saya nggak salah dari situ ya. Oke. Dia 100% bayar. Oke, jadi 100% dibayarin ya? Ya, dibayarin. Oke. And ini ada hikmah, satu dia bisa istirahat ya. Ya. Teman istri saya banyak amat. Bawa dus penuh buah. Setiap malam bawa 2 buah pulang. Lemari es kita udah minta ampun, ini sudah penuh buah. Oh, mereka teman-teman yang datang Bawa hadiah buah dari kantor dia kirim buah ya. Terus so ada hikmat, ada 6 minggu minum jus buah. Ini perlu untuk kesehatan kita ya. Nah, alhamdulillah saya ada di rumah bisa istirahat ya. Saya udah sadar saya suka yoga untuk relax otak saya. Juga di penjara pakai yoga biar badan bisa slow down ya, nggak terlalu aktif. Memang ini uji luar biasa, but ini semua yang sampai hari ini itu dari video yang Ustadz itu taruh di internet. And waktu di penjara, waktu lagi investigasi, yang taruh di internet itu tahu orangnya siapa? Polisi udah ketemu dia. Oke, tapi nggak usah disebutkan namanya di sini ya. Ya, saya nggak mau sebutkan nama dia di sini. Ya. Sudah tahu siapa dia. Ya. Foto dia ada di internet. Ini orang. Ya, itu dia. Ya. Kenapa nggak mau tangkap dia? Oke. Because yang bikin masalah ini dia. Oke. So, ya sebenarnya juga bukan masalah kan, itu hak untuk freedom of expression tadi kan sebenarnya. Ya, and saya udah baru berapa tahun udah jadi warga negara Indonesia. I'm happy. Ya. Di semua umur hidup di Amerika saya nggak ikut pemilu. Karena? Semua pilihan di sana nggak bagus. Oke. Pilihan nggak bagus saya nggak mau. Oke. But saya happy di Indonesia ikut pemilu gubernur, ikut pemilu presiden. Ya. Istri saya ikut partai, and then dia mau juga jadi anggota DPR, and then but harus ada uang. Kita nggak ada uang untuk promo dia ya. But we try our best ya. But itu semua Allah's will. Ada hal-hal saya harus latihan, harus sadar, and ini bikin my family close. I see. Ya. So, apapun kesalahan dari istri saya, dia di samping saya dari A sampai Z waktu di penjara ya. Dia fight untuk saya. Dia datang ke kantor Yusuf Kala. Dia waktu wartawan pernah wawancara dia berapa kali ya. Everything untuk saya. Saya ada utang nggak bisa bayar itu. Bahasa English eternally grateful ya. But saya lebih dekat sama Allah juga, ke saya lagi apa di situ? Zikir. Astaghfirullahaladzim. Zikir. Bisa tidur 5 menit, alhamdulillah, bangun, zikir. Mau apa lagi? Ya. Udah jelas Allah mau. Saya lihat dari mata Islam ya. Allah mau saya lebih dekat sama dia. But di sini saya sakit hati. Ada berita keluar, kelihatan ini orang anggota CIA. Saya benci CIA. Saya have nothing to do with the CIA. Saya di atas nama Allah minta laknat dari Allah sekarang. Tolong dibunuh saya, lempar saya ke neraka. Saya bohong. Saya bukan agen CIA. Jika saya bohong ya. Ya, seperti itu. Saya
itu jadi yang buku saya tulis dari dulu, jadi jihad saya. Rasulullah is my doctor, mau bantu Indonesia untuk hidup lebih sehat. Harus yakin Nabi Muhammad SAW gak pernah bohong sama kita. Ya. Dia bilang ini habatus sauda, obat untuk semua sakit kecuali mati. Itu benar. Tadi saya bilang ya harus makan habatus sauda 3 kali sehari ya. Ini sampai sekarang even di penjara orang datang ke penjara, ya saya obatin berapa korban kanker, datang ke sana, dia lagi tulis dan polisi marah because dia lagi tulis no pak ini korban kanker, saya mau kasih resep, tolong ini orang harus, so the polisi mundur, boleh sebentar ya, polisi diobatin, polisi saya pijitin. Okay. Berapa yang akhir, yang 4 minggu akhir di penjara, di polisi di sana baik sama saya, mayoritas, ada berapa orang. But saya suka diobatin. Saya nggak lihat, saya suka obati. Saya suka obati. Aktif. Yeah. So and dari keluarga saya punya habatus sauda, saya punya madu, saya punya berapa herbal di ruangan saya, and saya bagi-bagi, orang lagi demam, saya kasih banyak habatus sauda, dipegang dia, diobatin dia, alhamdulillah demam hilang. Insyaallah dia yakin di obat tibun nabawi ini itu benar, harus yakin, harus punya iman ya. Al-Quran obat untuk semua sakit kecuali mati. Harus yakin ya. Itu dari dulu jihad saya sampai insyaAllah meninggal dunia. But sedih, orang jauh-jauh dari saya sudah kurang percaya saya lagi. Ada orang lain di fight untuk saya ya. Biar orang sadar Jerry DeGray bukan orang seperti itu ya. Saya keluar Angkatan Udara Amerika tahun 82. Nah, kenapa itu ada jutaan orang masuk tentara Amerika, semua jadi agen CIA? Enggak, ya. Saya cari jalur hidup, saya bantu Indonesia, Marine Resort Consultant, bantu pariwisata di Indonesia, mau bantu kesehatan di sini. I have a purpose in Indonesia, ya. Jadi warga negara Indonesia happy, and then ada pemilu, ada banyak hal-hal misterius. Saya protes, ya. Ada orang rekam, kenapa saya harus masuk penjara, ya? So jadi mimpi buruk dari saya, but itu saya sama keluarga lebih dekat dari dulu, ya. And kembali lagi, saya ada utang untuk istri saya nggak bisa bayar. Bukan utang, apa? Utang, utang jasa. Bukan. It's okay, nggak apa-apa. Seperti mental dari sini. But, saya kurang sabar hari-hari akhir. Jadi Jerry berutang banyak pada istri, ya kan? Berutang dalam pengertian bukan material, tetapi ya tahu orang bahasa Indonesia paham itu. Ya, itu baik-baik luar biasa. Saya biasa punya istri orang bule, ya. Dia tinggal saya, suami masuk got, dia cerai pergi. But istri saya lompet masuk got sama saya. Kalau istri orang bule ya, Jerry belum pernah nikah sebelumnya. Belum. Jadi kalau saya istri, saya takut sama orang bule, dia galak sama suami. But istri saya juga, saya salah, dia galak sama suami, but itu galak baik-baik. Biar dia mau suami lebih sadar. But dia fight untuk saya nggak pernah lihat semua umur hidup ada orang fight untuk saya. Ada teman saya yang baru ketemu ya. Dia fight untuk saya. Ya, dia datang ke penjara bawa pizza, 6 pizza, banyak amat pizza dikasih yang jaga saya. Kasih di meja di depan.
kasih saya bagi-bagi sel-sel kiri kanan, ya, sharing. Dari baik-baik seperti itu, hidup yang 6 minggu yang akhir, bulan akhir di situ ada sedikit Perbaikan. ya, masih nggak enak, but saya jadi ketua kamar, and my first rule, no smoking. Oke. Dan mereka tidak ngerokok? Enggak. Kita yang merokok keluar, yang nggak rokok dari sel lain masuk kamar saya. But dari depan belakang di mana-mana ada asap-asap rokok, dan polisi sendiri lagi rapat di situ, semua lagi rokok-rokok. So I mean untuk ya itu belum waktu untuk saya harus meninggal, ya. Udah full recovery. Memory buruk, but and ada gangguan sedikit, post traumatic stress sedikit. Ada gangguan sedikit. Until now. Okay. Just ini lagi mulai stress sedikit. Ini jalan sedikit. Ini jaw. Just bisa tidur. Just lagi lihat TV atau ada ganggu saya. But sudah sangat kurang. Okay. So itu automatically, ya? Automatic. Sudah automatic, because kita nggak tahu saya di penjara berapa lama, ya. Kita nggak tahu ada mau bunuh saya di dalam penjara, ya. Because saya aktif untuk speak the truth. And dari bagian intelligence, dari polisi, dari TNI, government Indonesia sudah tahu untuk expose kejahatan seperti government Amerika di dunia internasional, sering expose. So bule ini harus lagi omong yang video itu keluar, ada yang kelihatan nggak takut. Banyak ikut saya atau apa, itu opini saya, ya, bukan ada fakta di situ. But where is the justice? Ya, if saya bisa bawa Jokowi ke sidang dari masalah itu, saya mau minta berapa miliar rupiah untuk hancurkan kehidupan saya. My reputation, saya public figure but good reputation. Sekarang 50-50, ya. Orang ada yang kurang kenal saya, kurang yakin saya orang baik, atau yang orang tahu saya orang baik but takut dekatin saya, takut dia kena masalah juga, ya. Okay. So itu apa nama itu? Mimpi buruk. Oke. Gimana sekarang kehidupan, kan setelah istri sakit, istri sekarang di rumah, kan nggak kerja. Lalu kehidupan ekonomi bagaimana sekarang? Untuk makan dan lain sebagainya. Ada berapa proyek kita coba dinyalain, ya. Yeah. But we have tried everything. Yeah. And now ini masalah dari situ. Saya kena ujian dari Allah luar biasa berat. Yeah. Apa saya coba nggak jadi. Yeah. Ini sudah jadi. Seperti Bang Refli undang saya hari besok untuk bicara jam 12. Yeah. Ya. And then besok pagi saya lagi siap-siap jam 10, nggak jadi. Okay. Ya. Until now, ya? Ya, until now ada seperti ini, but saya tahu satu, Allah lagi jaga saya. Satu, saya yakin sendiri ini ada hadiah dari Allah di bumi ini, luar biasa Allah mau kasih saya. Saya yakin itu. Insyaallah, ya. Insyaallah. Because saya lihat dari uji saya terlalu berat. So saya belum siap. Mungkin saya minta banyak duit dari Allah, but saya belum siap. I see. So Allah lagi disiapkan saya untuk ini. Alhamdulillah bisa makan.
Alhamdulillah ada waktu sekarang lebih banyak sama istri. Ya. But kasihan kita nggak bisa dating, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa lihat gunung, nggak bisa ke laut. Kenapa? Nggak ada uang. I see. No money. Zero. Sudah sebelum tahun 2019 itu akhir kita jalan-jalan. Oke. Sudah sampai sekarang. And then orang yang diundang saya mau ketemu saya ada untuk bisnis. But tempat jauh nggak ada uang, nggak bisa datang. So saya bilang, saya harus bantu istri atau bohong sedikit-sedikit. But Allah mau itu jadi rezeki saya, Allah pasti kasih. Saya yakin. Insya Allah. So ini ujian luar biasa dari spiritual. Alhamdulillah rasa jauh lebih dekat sama Allah sebelum. Ya. But sedih, lonely, lonely banget. Tidak bisa jalan-jalan seperti manusia biasa. Just datang ke mall, just lihat-lihat aja. Uang untuk datang nggak ada. Yang masuk langsung pakai untuk bayar utang. Oke, Mr. Jerry, mudah-mudahan setelah ini ya rezeki akan datang. Insyaallah, amin. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, saya ini baru tahu juga kalau beliau ini malu nggak mau kasih tahu. Ya begini, jadi saya nggak ngerti gitu. Saya pikir you're fine, I think ya. Insya Allah masih awet muda nggak? Masih tapi harus lihat muka saya hari keluar dari penjara. Iya. Wah. Iya. Karena Jerry ini berapa kali datang ke sini dan I think you were fine at the time ya. Ternyata tidak fine amat ya. Oke. Emang nggak usah kasih tahu semua orang, nggak perlu waktu itu ya. Iya. So. Oke. Jadi saya meminta itu karena saya tadi bercerita mengenai pengalaman ditahan di penjara tersebut ya, traumatic until now ya. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Jerry D. Gray, ya kan? D. Gray. Ya. Jerry Dwayne Gray. Jerry Dwayne Gray. Biasa panggil Jerry D. Gray pendek. Jerry D. Gray. Closing statement, Jer. Dan kemudian, but before the closing statement, this is the final question from me. Anda menyesal jadi orang Indonesia? Anda menyesal nggak menjadi orang Indonesia? Kesal. Menyesal. Regret. Okay. Now, ini kembali. Disappointed. Kembali jadi Ustadz Jerry sekarang. Seperti ini. Dari spiritual ya. Ya. Berapa undangan ke masjid, ke acara ibu-ibu, acara-acara agama ya. Yeah. And saya lihat kiri kanan, warga Indonesia, frustrasi, nggak ada uang, nggak bisa maju, terlalu banyak korupsi. Our mimpi ini ada the select few take our dream away from us ya. Okay. Stop, block, susah. Saya marine resort consultant, untuk anyway. Saya lihat di Timur Tengah, lihat di hadis, ya. Now, untuk saya pribadi, I still believe, I will always believe that Indonesia is the number one most. I love your question. Thank you. Okay. Number one most important country in the world. Someday. Ini negara paling penting di dunia. Kenapa? Right now atau someday? Right now, but warga di sini kurang sadar. Ya. See. Ada perang nuklir, Indonesia bisa makan. Ya. Indonesia resources luar biasa. Utang crazy, but stop the korupsi, bayar utang gampang. Yeah. Resources sudah so much, ya, di Indonesia. But we have to unite. Yeah.
And Indonesia sudah unite. Saya lihat seperti dari agama Islam, ini mau perang besar di Timur Tengah minta lagi. Ada orang seperti Donald Trump sama Netanyahu, partners in crime, against humanity, musuh Islam, and siapa follow them is the enemy of humanity, bukan Islam aja But I believe Indonesia will supply the world with food, supply the world with resources, be an example, contoh untuk seluruh di dunia. Look at all our island. But we all have something in common. Indonesia sampai sekarang ribuan pulau, but we were able to unite and stay unite under extreme difficulty. Okay. And the rest of the world, they need Indonesia. I see. They need our example. So, dari spiritual, inshallah, saya meninggal dunia di Indonesia. I will do everything I can within my ability. Saya nggak pensiun sendiri. I will work and do what I can sampai meninggal dunia. Saya lagi bantu orang, passion cancer diobatin, kasih tahu alternative, jalur alternatif. Tanya sama semua, saya nggak pernah minta uang. Saya minta dari Allah. Saya mau dia yakin, dia sadar. Ada Allah kasih kita obat untuk semua sakit kecuali mati. There is no disease nggak bisa diobatin kecuali mati sama tambah tua. I see. Okay. But tadi Bung Refli bilang saya tambah awet muda ya. Yeah. Zikir. I look at you. You're like Michael Douglas. Wow. But Michael Douglas has a lot, punya banyak duit, Saya nggak mau jadi popular seperti itu. Saya nggak mau cari fame. Saya just mau ada hidup di dalam jalur yang baik, yang betul, sampai meninggal dunia. Saya minta yang orang lain punya nama-nama besar. Saya nggak cari nama besar. Saya just cari nama besar di depan Allah di akhirat nanti, insyaAllah. InsyaAllah, Okay, Jerry De Grey, a closing statement, mungkin 2-3 sentences at word. It's up to you. Jangan lepas iman. Kita punya masalah apapun, it's Allah's will. Okay. In English, everything that happens is Allah's will. Okay. Saya nggak bisa nafas. Lebih dari 3 sentence Okay. Saya nggak bisa nafas. Omong sama Bang Refli. Duduk di sini nggak ada izin dari Allah. I see. Everything is from Him. Okay. So ask Him. But dia nggak kasih apa yang kita minta, seperti minta keluar penjara cepat. Itu ada reason. Okay. Ada hikmah. Ada hikmah. Harus sadar. Kita sadar, insyaAllah masalah-masalah kita cepat selesai. Oke, saudara sekalian, semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala Apapun yang terjadi pada kita, tidak ada permintaan yang tidak dikabulkan asal kita minta dengan sebaik-baiknya. Hanya masalahnya sooner or later, cepat atau lambat Mudah-mudahan perbincangan kita ini tidak sekedar menggugat rezim yang dahulu, tetapi lebih dari itu adalah memberikan hikmah kepada siapapun bahwa begitulah kehidupan. Semakin Anda dicoba, barangkali semakin Anda naik kelas, naik tingkat. Insyaallah. Dan keimanan Anda makin tebal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Masih kuat.